warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku nggak mager untuk ngedit videonya guys. Alhamdulillah, setelah sekian lama aku vakum di YouTube dan nggak bikin video-video di YouTube lagi, sekarang akhirnya I'm come back. Jadi sesuai dengan janji yang udah aku pernah kasih tahu ke kalian, itu gimana survive-nya aku ngelawan jerawat aku selama kurang lebih 6 bulan. Oke guys, jadi sebelumnya aku mau cerita dulu nih sama kalian gimana awalnya aku bisa jerawatan parah. Jadi awalnya kenapa aku bisa jerawatan parah separah itu tuh, karena awalnya pada saat itu aku kan punya alergi seafood ya guys. Jadi for your information, jadi waktu itu aku sempat kayak makan seafood gitu, dan kayaknya mungkin kebanyakan sehingga membuat kulit aku tuh alergi. Alerginya tuh yang kayak bintik-bintik gitu, pokoknya seluruh muka bintik-bintik, sampai akhirnya pada saat itu aku memutuskan untuk pergi ke dokter spesialis kulit. Oke, jadi pada saat itu akhirnya aku diperiksa ke dokter, dan dokter menyarankan aku untuk memakai beberapa krim yang mana itu untuk menurunkan atau setidaknya meringankan, meredakan peradangan yang ada di muka aku. Karena pada saat itu tuh muka aku tuh bener-bener yang kayak bener-bener kayak bintik-bintik merah gitu deh pokoknya. Nah, habis dari sana akhirnya aku coba krimnya dan alhamdulillahnya tuh ampuh. Jadi awalnya tuh karena udah tuh sekitar kayak sebulanan mungkin ya, sebulanan pada saat itu aku sembuh. Dan dikarenakan pada saat itu dokter itu tuh dia juga kan yang namanya dokter spesialis kulit ya, otomatis kan ada rangkap dengan klinik kecantikan juga, perawatan kulit lah istilahnya gitu kan. Nah, karena waktu itu kakak aku juga kebetulan pada saat itu tuh perawatan di sana gitu kan, dan hasilnya tuh bagus. Aku mau ngasih tahu gimana sama asal aku bisa jerawatan parah separah ini. Jadi pada saat itu aku masih inget banget, aku lagi semester 3 pada saat itu. Jadi aku kan punya alergi seafood tuh guys. Nah, pada saat itu aku makan beberapa seafood yang mungkin banyak banget kali ya, terlalu over gitu, yang mengakibatkan terjadilah alergi itu muncul gitu kan. Karena alerginya tuh kayak bintik-bintik merah gitu, pokoknya di muka tuh kayak bener-bener kayak merah-merah dan bintik-bintik itu dan gatel. Singkat cerita, pada saat itu aku masuk dan diperiksa oleh dokter tersebut, dan dokter tersebut mengatakan bahwa aku memiliki alergi seafood, sehingga pada saat itu tindakan yang diberikan, aku dikasih beberapa krim gitu biar si alerginya itu agak reda, karena kan radang banget kan muka aku. Sampai akhirnya pada saat kurang lebih sama 1 bulan alergi aku tuh sembuh. Dan kebetulan pada saat itu, karena itu juga rangkap dengan dokter kecantikan kan guys, jadi akhirnya aku memutuskan untuk coba perawatan di sana. Kenapa? Karena awalnya tuh aku melihat muka dari kakakku tuh bagus banget karena dia juga perawatan di sana. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk ikut perawatan di sana. Oke, jadi awalnya tuh selama kurang lebih aku perawatan di sana 3-4 bulan aku perawatan di sana. Awalnya tuh muka aku bener-bener kayak bersih banget, cerah, dan bisa dikatakan mulus lah gitu kan. Cuman lambat laun pas bulan ke-5, bulan ke-6 itu tumbuh kayak jerawat kecil gitu di dahi aku, yang mana aku berpikir kayaknya itu beruntusan deh. Sehingga dengan pintarnya aku, pada saat itu kesotoyannya aku menguap muka aku dengan suhu yang ya sedikit panas lah ya. Karena aku merasa kayaknya ini bisa deh kalau misalkan cuman beruntusan doang gitu. Ternyata itu tuh jerawat pasir setelah aku google gitu, jadi jerawat kecil-kecil gitu. Nah, jadi pada saat udah diuap itu, aku coba inisiatif lagi nih dengan kepintaran dan kesotoyannya aku pencetin satu-satu. Sampai akhirnya itu nggak hilang gitu, malah tambah radang. Sampai pada akhirnya aku coba konsultasi sama dokter. Dok, kok tiba-tiba ini ada jerawat kecil-kecil gini ya, kayak beruntus gitu. Akhirnya kata dokternya ya udah kadar dari krimnya itu katanya bakalan dia turunin dan aku ganti krim lagi pada saat itu.
dan dikasih kayak obat tetes jerawat gitu, warnanya aku masih ingat warna kuning. Jadi katanya dikasih yang satu tuh krim, yang satu tuh krim untuk jerawat yang besar. Kalau yang warna kuning itu tuh kan dia kayak cair gitu ya, itu untuk jerawat yang kecil. Sampai akhirnya aku coba kan, aku tetesin di jerawat kecil aku. Karena untuk jerawat besar sih alhamdulillah nggak ada, cuma jerawat kecil doang yang kayak beruntusan kayak gitu. Akhirnya aku coba 1 bulan, itu tetap nggak ada perubahan, malah makin banyak dan dia makin menyeluruh ke pipi. Sampai akhirnya di sana aku mulai panik. Kenapa? Karena kok ini jadi nyampe nyebar gini gitu kan, diobatin kok malah tambah parah. Sampai akhirnya aku coba konsultasi lagi sama dokternya, dan dokternya menyarankan aku untuk melakukan facial, dibarengi dengan facial pada saat itu. Aku memilih facial di klinik lain, dikarenakan aku sempat ngobrol juga sama dokternya, kalau misalkan aku facial di klinik lain boleh nggak dok gitu kan, karena takutnya pada saat itu kan aku kuliah di Bandung ya, sedangkan kan dokternya di Tasik gitu. Jadi kalau misalnya suatu waktu nanti aku facialnya di Bandung, nggak perlu ke Tasik gitu kan, nggak apa-apa. Terus dokternya bilang nggak apa-apa, karena yang nama facial semuanya sama pada dasarnya. Oke, jadi nggak ada masalah pada saat itu. Aku cobalah facial di salon, aku nggak sebut nama, pokoknya itu dekat banget di kosan aku, di sekitar di Pati Ukur. Nah terus abis dari sana aku coba, dan ternyata itu bukan facial, jadi lebih kayak ke feeling gitu guys. Gak ada yang namanya kayak dipencetin jerawat kita, atau intinya aku rasa bukan facial lah ya gitu kan. Sampai akhirnya aku kira itu bakalan clear sampai sana, enggak, ternyata tuh muka aku pas aku lihat merah-merah, semuka merah-merah dan radangnya semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya aku di sana bener-bener benar-benar stres banget, kayak bingung kenapa sih ini bisa terjadi gitu kan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk stop krimnya. Libur telah tiba, akhirnya aku pulang ke Tasik pada saat itu. Jujur karena aku belum pernah belum pernah mengalami jerawatan separah itu, jadi aku benar-benar kayak stres banget pada saat itu. Dan keluarga aku pun kebetulan gak ada yang jerawatan, karena kan jerawat juga katanya bisa disebabkan oleh gen juga kan, koreksi kalau misalkan aku salah. Sampai ada titik dimana aku bener-bener insecure, parah banget. Insecure-nya tuh bener-bener yang kayak pada saat teman aku ngajakin aku reuni gitu kan, terus waktu itu bukber juga bareng teman-teman, waktu itu teman-teman SMA. Aku menolak untuk nggak pergi dan nggak ketemu mereka karena aku ngerasa bener-bener nggak pede. Karena kenapa ya? Aku berpikir bahwa aku aja gitu, diri aku aja tuh kayak jijik gitu melihat jerawat yang ada di muka aku gitu. Takutnya apalagi orang lain gitu kan. Pada saat itu aku berpikirnya seperti itu. Sampai akhirnya pokoknya aku bener-bener kalau kemana-mana tuh bareng keluarga, nggak pernah ada yang namanya quality time bareng teman-teman, pasti bareng keluarga terus, karena aku insecure. Sampai ada di titik dimana aku bener-bener kayak stres, karena udah coba ini, coba itu, udah bener-bener yang namanya kayak, kok nggak sembuh-sembuh ya, kok kayak gini ya, pokoknya bener-bener kayak stres banget. Aku udah coba berbagai produk gitu kan, buat ngilangin si jerawat aku ini, karena aku tuh yang bikin nggak ngerti, dia tuh cuma di jidat doang gitu yang parahnya tuh, dan kayak aku tuh bener-bener kayak down banget pada saat itu. Aku bingung harus kayak gimana, sampai bahkan mungkin orang tua aku juga, kayak keluarga aku juga kasihan gitu kan. Ditambah ketika ketemu dengan teman, misalkan nih ketemu di jalan gitu kan tanpa sengaja, tiba-tiba dia kayak shock gitu, loh kok sekarang kamu jerawatan sih, kenapa? Loh kok muka kamu sekarang jadi kayak gini, kenapa? Itu tuh bener-bener yang bikin kita tuh jadi kayak, ya Allah gitu kan, lebih down lagi gitu loh pada saat itu ya. Jadi akhirnya aku memutuskan kayaknya aku nggak mau keluar selain dari aku pergi bareng keluarga aku. Oke, singkat cerita pada saat itu aku udah coba beberapa produk,
selama aku jerawatan itu. Dan ada beberapa produk ini baik secara alami ataupun kalian bisa beli ini di drugstore atau di e-commerce kesayangan kalian bisa dapetin itu, yang menurut aku tuh cukup ampuh untuk membantu ngilangin jerawat, ngempesin jerawat, ngeringin jerawat, atau misalkan ngilangin bekasnya.